Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 086, TI 4208 akan mempresentasikan tugas besar perancangan tata letak fasilitas terkait perusahaan kami, CV Jos Gandos. Baik, sebelumnya terdapat tim dari FRI 086, yaitu saya sendiri Melinda Saleha. Selanjutnya ada teman saya Ade Ahmad Faisal dan juga ada Ahmad Izan Gunawan. Oke, langsung masuk aja ke latar belakang. Di sini latar belakang kami adalah CV Jos Gandos merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi kursi roda eksekuler. Nah, CV Jos Gandos ini ingin membuat fasilitas untuk menyiapkan pasar domestik untuk menyasar konsumen di daerah Bandung Raya. Dan juga CV Jos Gandos telah memetakan 3 lokasi strategis fasilitas pabrik, yaitu di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, dari ketiga lokasi strategis fasilitas pabrik tersebut, CV Jos Gandos ini ingin memilih satu lokasi dari ketiga alternatif guna memproduksi eksekuler. Nah, untuk hal itu, CV Jos Gandos juga ingin menentukan kos-kos fasilitas seminimal mungkin dalam proses produksi sehingga CV Jos Gandos dapat melakukan proses produksi eksekuler dengan fasilitas dan pabrik yang efektif dan efisien, sehingga kos produksi yang dihasilkan dapat seminimum mungkin. Oke, selanjutnya adalah penentuan lokasi pabrik. Di sini langkah pertamanya adalah kita, menggunakan bantuan software ArcMap 10.2. Nah, di sini tuh, langkah awal itu adalah kita mendigitasi peta penyebaran supplier utama dan alternatif yang direncanakan pada pabrik CV Jos Gandos yang berada di daerah Jawa Barat. Gambarnya seperti pada, PPT. Oke, next. Nah, selanjutnya, berikut merupakan jarak antar supplier utama kami dengan, ketiga alternatif, eee, pabrik yang telah ditentukan. Nah, di sini terlihat bahwa, supplier pertama yaitu Cividenco Wahana memiliki, jarak company A sejauh 9,3 kilometer, company B sejauh 9,4 dan company C sejauh, 17,5. Nah, Eee, dilihat dari tabel yang ada pada layar, dapat disimpulkan bahwa jarak terkecil dari supplier pertama, kedua, dan ketiga adalah, menuju company A atau menuju, ya CV Garis Company A. Oke, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai parameter yang dibutuhkan dengan metode AHP. Nilai parameter ini kita kita tentukan dari, pendapat dari pemilik perusahaan, itu kita bertiga sendiri. Selanjutnya setelah menentukan nilai parameter yang dibutuhkan dengan metode AHP, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai geomin yang, dilanjut oleh melakukan normalisasi yang nantinya akan dilakukan kalkulasi terhadap CV faktor untuk mengetahui apakah CV faktor itu konsisten atau tidak. Oke, next. Oke, di sini merupakan, nilai, kalkulator calculate CR factor. Di sini didapatkan, nilainya adalah 0,056 yang di mana nilai tersebut adalah kurang dari 0,1, mohon maaf, maka dari itu CR-nya adalah konsisten. Nah, untuk di tabel sebelah kanan merupakan, nilai beban nilai maksudnya, dari, eee, apa namanya, dari komponen-komponen apa saja yang telah kami tentukan. Oke, next. Oke, langkah selanjutnya dalam penentuan lokasi pabrik adalah kita menentukan data kuantitatif dan juga data kualitatif. Next. Nah, berikut merupakan data kuantitatif, dari, ketiga alternatif kami. Di sini tabel pertama itu, menunjukkan data kua kuantitatif, dari ketiga perusahaan kami, dan juga yang kedua adalah jarak supplier menuju company, dari ketiga alternatif. Oke, selanjutnya berikut merupakan data kualitatif. Oke, sehingga, kita dapat mencari nilai faktor ratingnya. Di sini, diketahui bahwa nilai tertinggi dari ketiga alternatif ini berada pada Kabupaten Bandung Barat dengan nilai 82,36. Maka dari itu, penentuan lokasi pabrik CV Jos Gandos akan, dibangun pada daerah Kabupaten Bandung Barat. Oke, selanjutnya adalah penentuan jumlah mesin. Langkah pertama dalam penentuan jumlah mesin adalah, kita menentukan routing sheet. Routing sheet ini kita lihat,
dari OPC atau Operation Process Chart-nya. Nah, di sini juga kita akan hasil output yang dikeluarkan dari routing sheet ini adalah total actual machine required itu kita sebesar 26 mesin. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menentukan warehouse floor area. Di sini kita membutuhkan waktu production per unit dan juga adalah box karakternya itu dari dimensi dan juga box kapasitasnya. Next. Oke, di sini juga ada kebutuhannya dan juga ada allowance yang kita butuhkan dalam proses produksi kami. Sehingga total warehouse floor area yang dibutuhkan oleh perusahaan kami adalah sebesar 159 meter persegi. Dengan shipping floor area-nya itu merupakan 25% dari warehouse floor, yaitu sebesar 40 meter persegi, sehingga total area dalam warehouse floor area ini sebesar 199 meter persegi. Dan berikut merupakan box yang kami gunakan. Oke, selanjutnya adalah kita menentukan total material needs yang kami butuhkan dari tiap part yang ada dalam produk kami. Berikut merupakan tabel total material needs-nya. Oke, selanjutnya adalah menentukan GBBU atau gedung bahan baku utama dan gedung bahan baku pendukung. Nah, berikut merupakan GBBU-nya. Total area required-nya itu sebesar 133 meter persegi, MHE allowance-nya itu sebesar 29,290 meter persegi, sehingga total area GBBU-nya itu sebesar 153 meter persegi. Oke, sedangkan untuk GBBP ini total area yang diperlukannya itu sebesar 8,6032 meter persegi, MHE-nya itu adalah 1,8 meter persegi, jadi total areanya adalah 17 meter persegi. Untuk receiving area, MHE allowance, dan total receiving area dapat terlihat pada tabel yang di bawahnya. Oke, selanjutnya berikut merupakan tabel fasilitas yang sudah kami rangkum dari pengolahan data sebelumnya. Next. Nah, baik, berikut merupakan table of machines and operator yang ada pada perusahaan kami. Oke, lanjut ke unit lot MHE. Di sini kita menentukan MHE. MHE yang digunakan oleh perusahaan kami itu merupakan sebuah troli dengan dimensi 4 x 2 x 4 meter dengan kapasitasnya adalah sebesar 1000 kg. Selanjutnya adalah kita untuk menentukan unit load, langkah pertama adalah kita menentukan material movement dari tiap workstation yang ada pada proses produksi kami. Berikut merupakan tabel material movement-nya. Oke, selanjutnya adalah menentukan material weight. Material weight ini adalah berat dari tiap part yang berada pada produk kami, yaitu Execler. Nah, berikut merupakan tabel material weight yang ada. Next, selanjutnya adalah kita menentukan stacking. Stacking ini kita menentukannya seberapa banyak box yang dapat masuk atau muat kepada MHE kami. Nah, menentukan stacking ini kita dibantu oleh aplikasi StackUp, dan berikut merupakan tabel stacking yang ada. Next. Nah, selanjutnya adalah kita baru dapat mencari unit load-nya. Menentukan unit load ini untuk mencari MHE terkecil dari faktor MHE yang ada, yaitu 1 dan 31. Nah, faktor MHE ini kita dapatkan dari routing sheet tadi, dan juga metode yang kita gunakan untuk mencari MHE terkecil ini adalah menggunakan Gantt chart. Jadi, kesimpulannya pada unit load ini menggunakan data stacking setelah data processing time yang didapatkan dari routing sheet.
Dalam pengerjaan Gantt chart ini berpatok pada precedence diagram yang sudah dibuat, dan dari hasil waktu cycle pada Gantt chart tersebut diambil waktu terkecil sehingga menjadi waktu unit lot. Didapatkan waktu unit lot terkecil pada perusahaan kami itu adalah unit lot 1 dengan nilai sebesar 48. Selanjutnya adalah menentukan maksimum unit lot. Berikut merupakan tabel maksimum unit lot. Oke, selanjutnya adalah menentukan nilai allowance operator. Di sini menentukan nilai allowance operator di sini dari operator yang ada pada proses produksi kami. Berikut merupakan tabel nilai allowance operatornya. Oke, tidak hanya operator, kita juga menentukan nilai allowance material. Berikut merupakan tabel allowance materialnya. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan production floor dimension yang dimana didapatkan total production floor dimension itu sebesar 1.822 meter persegi. Selanjutnya kita membuat initial layout production floor sebelum kita membuat initial layout yang sebenarnya untuk production floor. Di sini terdapat total area sebelah kiri dan sebelah kanan merupakan warna flow dari tiap partnya. Oke, next, berikut merupakan initial layout production floor dalam proses produksi produk kami Exactler. Oke, selanjutnya adalah menentukan office dimension. Berikut merupakan tabel office dimension pada perusahaan kami. Didapatkan bahwa total area office-nya itu adalah sebesar 229 meter persegi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan menentukan ongkos material handling dan from to chart atau FTC. Yang pertama kita menghitung dulu kalkulasi untuk ongkos material handling, di mana beberapa data dibutuhkan yaitu depresiasi per tahun, waktu kerja dalam hitungan hari per bulan, dan waktu kerja berapa jam dalam sehari. Selain itu kita juga membutuhkan data untuk maintenance cost, serta operator cost. Nantinya data-data tersebut akan kita jumlahkan total cost-nya yang akan dihitung per hari, yaitu 166,066 atau 166.066. Selanjutnya itu membutuhkan data total distance yang dibutuhkan oleh material handling ketika ada di lantai produksi, sehingga ongkos material handlingnya itu adalah 191,98 per meter. Berikut ini merupakan biaya-biaya material handling untuk setiap aktivitas antar departemen atau from to. Ketika semuanya dijumlahkan harus menghasilkan angka yang sama seperti sebelumnya, yaitu 166.066. Berikutnya data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam FTC. Di dalam FTC ini pembuatannya yaitu bila terdapat lebih dari satu item yang dibawa dalam MHE, maka MHE dari setiap item akan diakumulatifkan pada kolom dan baris sesuai dengan proses yang sedang dikerjakan. Nah, pengerjaan FTC ini dimulai dari proses receive atau rec hingga proses ship atau SHP. Total pada FTC harus sama juga dengan ongkos material handling yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu 166,066 yang ada di paling bawah kanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan hubungan antar aktivitas dan lokasi setiap departemen. Nah, dalam menentukan layout suatu pabrik diperlukan untuk menentukan hubungan antar fasilitas terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan hubungan antar fasilitas kita menggunakan Activity Relationship Chart. Nah, berikut ini ARC dari lantai produksi, di mana terdapat keterangan untuk A memiliki nilai 1 yang artinya itu sangat diperlukan.
Yang kedua ada E dengan nilai 0,8 memiliki arti sangat penting, I dengan nilai 0,6 memiliki arti penting, O dengan nilai 0,4 memiliki arti dekat yang biasa, U dengan nilai 0,2 yang memiliki arti yang tidak diperlukan, serta X dengan nilai 0 yang memiliki arti hindari untuk berdekatan. Selanjutnya, ini merupakan tabel rekapan dari relasi dari tiap fasilitas atau hubungan dari tiap fasilitas, serta area allocation diagram atau AAD-nya. Coba di sebelumnya lagi, izin tadi sepertinya ada yang kelewat. Lagi. Satu lagi. Nah, di sini merupakan ARC dari bagian kantor, di mana sama seperti sebelumnya dengan keterangannya. Lalu setelah itu, kita mencari tabel hubungan ke fasilitasnya seperti tadi juga dan area allocation diagramnya atau AAD-nya. Lalu kita memasuki ke bagian final layout. Untuk final layout ini, kita menggunakan bantuan dari aplikasi WinCashB. Next. Untuk bantuan dari WinCashB ini memerlukan input yaitu tabel UFD dan tabel koordinat. Serta tabel next location fix. Sehingga output yang dikeluarkan sebelumnya pada bagian koordinat X0 dan Y0 pada initial layout akan dijumlahkan satu sebagai koordinat yang akan digunakan pada aplikasi WinCashB. Next. Nah, berikut ini merupakan hasil dari WinCashB-nya. Yang pertama ini merupakan hasil dari initial layout. Next. Lalu ini merupakan hasil dari layout 2 departemen, terdapat dari layout-nya, lalu ada analisisnya, serta jarak-jarak pada layout 2 departemen. Next. Ini merupakan layout dari 3 departemen, beserta analisis dan jarak-jaraknya. Next. Di sini ada layout 2 lalu 3 departemen. Serta layout 3 lalu 2 departemen. Nah, dari hasil WinCashB tersebut, layout yang terpilih yaitu 3 lalu 2 departemen dengan alasan perhitungan total cost menggunakan metode rectilinear distance. Layout yang dipilih merupakan layout yang memiliki total cost yang paling rendah dan layout yang terpilih yaitu 3 lalu 2 departemen yang memiliki biaya paling rendah dari yang lainnya yaitu sebesar 49.692,38. Nah, berikut ini merupakan visualisasi dari final layout yang memiliki cost antar departemen paling kecil dari iterasi 3 lalu 2 departemen. Dan final layout ini merupakan layout desain yang paling maksimal karena layout tersebut merupakan optimisasi dan related dengan flow production system perusahaan kami. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan lanjut ke bagian analisis dalam pemilihan lokasi. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Melinda Saleha, kita telah memilih lokasi yang akan kita pilih dengan berbagai pertimbangan. Analisisnya yaitu yang pertama kita perlu melihat kedekatan ke suppliernya. Nah, di sini lokasi yang terpilih yaitu Kabupaten Barat yang memiliki jarak yang paling jauh ke supplier dibandingkan alternatif lainnya. Hal tersebut merupakan kelemahan dari lokasi terpilih kami. Sehingga lokasi Kabupaten Barat ini tidak dekat ke supplier. Selanjutnya ada dari aspek biaya upahnya atau UMK. Daerah Kabupaten Barat memiliki biaya upah minimum sebesar 3.248.283. Hal ini merupakan upah yang sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan memilih dua alternatif lainnya. Masih terdapat biaya UMK yang lebih kecil dibandingkan biaya UMK yang terdapat pada lokasi Kabupaten Barat. Selanjutnya untuk di biaya sewa. Pada biaya sewa, wilayah Kabupaten Barat memiliki biaya sewa yang murah dari alternatif lainnya, yaitu hanya berkisar 530.600.000 dengan luas 7.000 meter persegi. Mohon maaf, ini untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, kita akan membahas dari segi faktor rating.
Dari segi faktor rating ini, kita sudah menghitung menggunakan metode HAP dari segi data kualitatif dan kuantitatif, sehingga perhitungan faktor ratingnya yaitu memilih Kabupaten Bandung Barat dengan nilai sebesar 82,36. Sehingga pemilihan lokasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dengan kelebihan wilayah yang cukup luas dan biaya sewa yang relatif murah, serta upah minimum yang cukup terjangkau. Selain itu, kelemahannya yaitu terdapat pada kedekatan suppliernya yang sangat jauh. Lalu kita masuk ke bagian analisis desain sistem. Pada pabrik kami, yaitu CV Jos Gadus, desain sistem perusahaan yang akan diterapkan yaitu dengan memberikan sistem kelistrikan yang tidak menimbulkan bahaya kepada para pekerja yang sedang bekerja. Pada bagian lantai produksi, lantai akan diberikan berbagai warna. Warna yang digunakan itu hijau, kuning, dan merah. Ketiga warna tersebut memiliki arti masing-masing, di mana warna hijau mengartikan zona aman, kuning mengartikan zona waspada, serta zona merah merupakan zona di mana tempat operator mengerjakan kegiatan produksi. Dalam artian tidak sembarang orang yang dapat masuk ke dalam sana ketika tidak mengerjakan sesuatu. Pabrik juga memiliki ruang yang cukup untuk pekerja bekerja, serta terdapat blower sehingga sirkulasi udara dalam pabrik tetap terjaga. Lalu, tipe tata letak pabrik yang digunakan yaitu tipe grup teknologi. Hal ini dikarenakan komponen yang tidak sama akan dikelompokkan dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan bentuk komponen. Dengan menggunakan tipe ini dapat mengurangi pemborosan waktu perpindahan antar kegiatan yang berbeda dan dapat mengurangi ongkos material handling. Nah, untuk pemindahan material pada pabrik menggunakan troli yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan ukuran 4M x 2M x 4M dengan kapasitas 1000 kg. Dengan proses pemindahan material bergerak mengikuti precedence diagram. Nah, berikut ini merupakan precedence diagram kami. Next. Dan ini merupakan troli yang kami gunakan, serta ini merupakan perpindahan material dari satu departemen ke departemen yang lainnya yang membutuhkan berapa banyak barang yang dibawa. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisis layout. Berikut merupakan layout final dari perusahaan kami, yaitu analisis dari perusahaan CV Jos Gandos. Layout kami memiliki tipe produk layout dengan tipe aliran end-to-end. Kenapa end-to-end? Karena aliran produk mengalir dari satu workstation menghadap ke workstation lainnya. Dan jika dilihat aliran kami, layout kami, yaitu bertipe on opposite side. Artinya barang masuk dan barang keluar adalah berada di sisi yang berseberangan. Nah, selanjutnya adalah analisis pemilihan MHE. Kami memilih troli bertingkat dengan dimensi 4 x 2 x 2 meter dengan kapasitas maksimal mengangkat beban 1000 kg. Jika dilihat dari analisis pemilihan MHE di gambar yang sedang ditampilkan, total maksimum unit load dapat diangkut menggunakan MHE yang kami pilih dan dengan frekuensi satu kali. Artinya unit MHE yang kami gunakan hanya cukup mengangkut satu kali material perpindahan setiap workstation-nya. Berikut merupakan ongkos MHE, cost material handling cost. Jika dilihat, depresiasi dari MHE kami yaitu 289.738 dengan yang didapatkan dari working days per month yaitu 20 hari dan work hour days 8 hari. Ini dengan maintenance cost dengan total maintenance cost 8.887 ditambah 40.000 dan operator cost 3.248.283 sehingga menghasilkan depresiasi sebesar 1.107 per hari, maintenance cost 2.404 per hari, dan total cost yaitu 166.066 per hari. Lalu MHE kami melaksanakan perpindahan dengan total distance 865 meter per harinya dengan material handling cost totalnya adalah 191.098. 191,98 per meter. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis kelayakan.
Berikut merupakan tabel dari analisis kelayakan kami. Yang pertama, tabel di atas adalah tabel NPV dan BEP. Jika dilihat NPV kami mendapatkan poin NPV di 153.676.376.392 dengan payback period 4,6 tahun. Artinya, perusahaan kami akan mendapatkan keuntungan atau akan berada di titik empas pada 4,6 tahun. Nah, analisis selanjutnya yaitu dengan menggunakan IRR. IRR yang kami dapatkan dari investasi kami adalah 11,52%. Artinya, IRR kami lebih tinggi dari MARR atau suku bunga yang mana itu 8%. Berarti, dari hasil kelayakan IRR kami, artinya kami memiliki investasi yang layak untuk dijalankan karena lebih dari suku bunga dan lebih baik jika kita daripada menyimpan uang kami di bank. Gitu. Selanjutnya adalah analisis BCR atau benefit cost ratio. Benefit cost ratio yang kami dapatkan adalah 1,11. Artinya, benefit cost ratio yang kami dapatkan benefit atau keuntungan yang kami dapatkan lebih besar dari cost atau harga yang kami gunakan untuk investasi. Karena BCR kami lebih dari 1, maka bisa dibilang investasi kami adalah layak. Berikut merupakan SketchUp layout dari CV Jos Gandos. Berikut merupakan layout dari atas. Berikut merupakan layout produksi. Berikut merupakan warehouse dan shipping area. Berikut merupakan adalah gambar tempat parkir dan pos satpam. Selanjutnya ini adalah tempat masuk dan kantor CV Jos Gandos. Berikut adalah WC dan musola. Berikut adalah kantin dari CV Jos Gandos. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, pabrik CV Jos Gandos yang memproduksi kursi roda XLR memiliki 19 fasilitas produksi dan 16 fasilitas penunjang lainnya untuk sebagai kantor dan lain-lain yang layak menjadi bahan investasi karena jika kita lihat sebelumnya memiliki IRR 11,52% di atas MARR, PBP 4,6 tahun, dan BCR 1,11. Sekian merupakan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami menyadari bahwa dari hasil kerja kami jauh dari kesempurnaan, maka kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.